Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Dipersembahkan oleh Kali ini tim Bakti untuk Negeri Ekspedisi Sulawesi akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bulukumba. Dari sebelumnya Kota Makassar, kita menuju ke Bulukumba kurang lebih perjalanan selama 4-5 jam. Di sana kami akan melihat bagaimana pemanfaatan internet dan juga pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung sektor pariwisata di Tanjung Bira. Selain itu, kami juga akan melihat proses pembuatan kapal pinisi, kapal kebanggaan Indonesia yang berasal dari Kabupaten Bulukumba ini. Dan yang terakhir, kami juga akan pergi ke Kecamatan Kajang. Di sana akan melihat kearifan lokal dari masyarakat adat Amatoa. Ikuti terus. Luar negeri. Tim ekspedisi bertemu dengan seorang ahli pembuat kapal pinisi bernama Alfian. Dirinya menuturkan, akses jaringan internet sangat dibutuhkan olehnya sebagai media promosi serta sarana komunikasi dalam pemesanan kapal pinisi secara daring. Sepanjang tahun 2020 ini, Bang, sudah ada berapa banyak kapal pinisi yang dipesan di sini? Kalau untuk 2020 ini, alhamdulillah kita sudah ada pesanan sekitar 4 unit. Itu dari luar, itu orang Australia dengan orang Prancis. Biasa berkomunikasinya bagaimana, Bang? Kita berkomunikasi melalui by email. Jadi ketika misalnya kita melakukan pekerjaan, pasti kan otomatis kita ada progres. Jadi progresnya ini kita laporkan bentuk video atau foto. Jadi kita kirim itu menggunakan by email.
Kalau dari segi promosi, bagaimana pemanfaatan internetnya, Bang? Kalau untuk pemanfaatan internet ini sangat membantu sekali buat untuk pemasaran perahu pinisi. Nah, di sini kita bisa memasarkan melalui media-media yang ada di internet seperti by email, blogspot, website, sosial media. Terus itu sangat membantu untuk pemasaran. Kami beruntung hari ini bisa menyaksikan salah satu momen berharga, yakni upacara ritual penurunan kapal pinisi yang baru saja selesai dibuat. Sebelum menurunkan ke laut itu ada sebuah ritual, istilahnya mochi. Jadi setelah mochi ada bahagian-bahagian mochi itu barasanji, apa reja-reja. Orang di sini bilang apa reja-reja, istilahnya gembira, maksudnya happy gembira atau untuk karena karena kita terharu kita bisa menyelesaikan satu buah perahu dan akan diluncurkan ke laut. Para pembuat kapal di Bulukumba punya harapan besar. Dengan adanya jaringan internet yang kuat, kapal pinisi dapat dikenal dan kian tersohor hingga ke ujung negeri. Dipersembahkan oleh negeri ini jauh lebih luas dari apa yang pernah diceritakan orang. Namun di ujung sana ada bagian negeri ini yang belum tersentuh layanan telekomunikasi. Kami bertekad kuat untuk menemukan bagian itu sampai ke ujung negeri. Di tempat ini, kami menghadirkan sinyal, memberikan layanan untuk mereka yang membutuhkannya. Ini bakti kami, bakti yang kami lakukan dengan segenap jiwa dan raga. Buka jalan, hadirkan harapan baru, melayani mereka yang belum terlayani, menghubungkannya dengan berjuta kesempatan dan harapan. Ini bakti kami untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh Selamat datang di Tanjung Bira. Inilah primadona wisata bahari yang berada di bagian selatan Pulau Sulawesi. Tanjung Bira hanyalah satu dari puluhan destinasi pantai yang berada di Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Pantai-pantai di sini terkenal dengan panorama birunya air laut, pasir putih, dan menawarkan pemandangan matahari terbit sekaligus matahari terbenam.
Segala keindahan ini tentu menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata. Dan kita, tim Ekspedisi Bakti untuk Negeri, akan melihat bagaimana pemanfaatan internet mendukung pariwisata di Bira. Bulukumba adalah salah satu destinasi penting di Sulawesi Selatan. Pantai dengan pasir putih yang terhampar sampai ratusan kilometer. Laut yang jernih, serta pemandangan yang eksotik menjadikan Bulukumba sebagai salah satu destinasi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kini tercatat sebanyak 37 pantai yang telah dijadikan objek wisata. Beberapa yang kami kunjungi adalah Pantai Bira, Pantai Bara, Pantai Marumasa, dan Pantai Panaikang. Kami pun menemui Kepala Dinas Pariwisata Bulukumba yang tahu betul tentang potensi dan cetak biru pengembangan pariwisata di Bulukumba. Baik Pak, kita akan berbicara soal pariwisata di Bulukumba. Sebenarnya apa saja potensi yang ada di kabupaten ini Pak? Wah, kalau kita berbicara tentang potensi pariwisata di Bulukumba, kami warga Bulukumba patut bersyukur dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang begitu beragam, sangat banyak. Potensi wisata Bulukumba mulai dari pegunungan, pantai, sampai bawah laut. Infrastruktur dari internet sendiri yang menjadi kebutuhan cukup besar dari para wisatawan, bagaimana kondisinya? Ya, saya kira sepertinya ketergantungan kita ini sangat besar dalam penyediaan fasilitas internet. Ya, jangankan pemerintah, dalam upaya mempromosikan, teman-teman dari pelaku usaha juga punya ketergantungan yang tinggi di dalam penggunaan fasilitas internet. Nah, karena itu kita sangat mengharapkan fasilitas layanan internet ini akan senantiasa kita harapkan untuk ditingkatkan, karena itu menjadi kebutuhan mendasar dalam pemasaran kita. Pariwisata menjadi sektor unggulan di Bulukumba yang sangat menopang perekonomian masyarakat lokal, khususnya di Tanjung Bira. Dari 37 pantai, mayoritas masih dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Pengelola wisata lokal sangat bergantung pada kelancaran jaringan internet untuk memasarkan paket-paket wisata yang mereka miliki. Kakak Indis, di Tanjung Bira ini kita bisa menemukan destinasi wisata apa saja, Kak? Khusus di Tanjung Bira, kita bisa menikmati berbagai destinasi, mulai dari sunrise di Pantai Marumasa atau Panraluhu, kemudian kita bisa menikmati sunset di Pantai Pasir Putih atau Bara. Selain itu, kita juga ada potensi tebing, seperti tebing Dego-Dego dan beberapa tebing lainnya, Kak. Pemanfaatan jaringan internet yang Kakak rasakan untuk promosi atau pengembangan usaha pariwisata seperti apa, Kak? Khusus untuk di Dego-Dego, meskipun berada di pinggiran hutan, sinyalnya cukup bagus dalam mengembangkan promosi wisata itu sendiri, karena beberapa tamu memang tujuannya datang selain untuk menikmati, memang untuk foto dan kebutuhan sosial media, Kak. Pengunjung yang biasa datang ke Dego-Dego dari mana saja, Kak? Selain wisatawan lokal, kita ada pengunjung juga dari luar negeri, Kak. Biasanya turis-turis juga dapat informasi melalui blog atau tulisan-tulisan dari pengunjung yang lain ataupun website. Dan alhamdulillah dengan sinyal lancar seperti yang kita rasakan saat ini, pengunjung lebih mudah dalam mengakses Tanjung Bira itu sendiri, baik bagian destinasinya, lokasinya maupun paket-paket yang ditawarkan oleh setiap destinasi, Kak.
Tak hanya Pulau Dewata yang menawarkan eksotika panorama keindahan laut Indonesia. Tanjung Bira kini kian tersohor. Adanya akses internet untuk media promosi, serta peningkatan akses telekomunikasi dapat menjadi tumpuan untuk mengembangkan potensi daerah Bulukumba menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia. Dipersembahkan oleh Hari ini kita ke Desa Tanah Toa Kajang nggak, Sel? Ya, jadi kita akan pergi ke Desa Tanah Toa, tepatnya di Kecamatan Kajang, bertemu dengan masyarakat adat Amatoa. Di sana kita akan melihat aktivitas dari ibu-ibu yang sehari-harinya ini menenun, dan seperti apa peran internet dalam membantu mereka memasarkan kain tenun khas masyarakat adat Amatoa. Ya, perjalanan kira-kira berapa lama, Sel, dari sini, Sel? Kurang lebih 43 menit lagi lah, 26 km lagi kita akan sampai. Oke. Oke, masih semangat ya. Siap. Setibanya di Desa Amatoa, kami disambut Ramlah, seorang perempuan adat Amatoa Kajang. Para pemuda Kajang menampilkan tari Pabite Pasapu sebagai ucapan selamat datang. Kesederhanaan menjadi nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Amatoa di Kajang Bulukumba. Selama berada di dalam desa adat, masyarakat Amatoa hidup berpadanan dengan aturan leluhur, seperti wajib berpakaian hitam atau serba gelap, tidak beralas kaki, dan tidak menggunakan teknologi apapun, termasuk telepon genggam. Rumah panggung ini adalah batas wilayah adat. Memasuki kawasan adat, kami sudah tidak bisa mengambil dokumentasi video. Meski mewarisi aturan leluhur, kepala adat Amatoa tidak melarang warganya untuk melintasi perbatasan, serta berkenalan dengan kemajuan peradaban. Di luar batas adat, jaringan internet salah satunya berperan sebagai media promosi tenun khas Kajang yang diproduksi oleh para perempuan adat Amatoa. Kita di kawasan adat Amatoa Kajang ini, kita masih berpegang teguh sama budaya dan masih sangat menjaga dengan tradisi adat yang ada, seperti cara melestarikan hutan. Mayoritas masyarakat di kawasan adat ini bekerja sebagai apa, Kakak? Jadi pekerjaan masyarakat adat khususnya di kawasan adat Amatoa itu laki-laki itu mungkin 99% bertani dan selebihnya itu dia beternak. Jadi ibu-ibu itu dia khususnya dia menenun. Karena selain untuk menambah ekonomi rumah tangga, persyaratan juga di sini perempuan bisa menikah kalau dia sudah pintar menenun. Iya. Jadi tenun itu di sini sangat kita jaga juga, dikembangkan juga. Selain untuk bisa dijual, kita juga pakai sendiri.
Kalau untuk menjualnya sendiri Kakak, apakah ada media promosi lain Kak? Mungkin secara online atau melalui internet? Penjualan kita bisa pakai, selama ini kita juga sudah ada yang promosi di internet, ada juga yang offline. Jadi di internet itu, di media sosial ada beberapa cara promosi kita, bisa di Facebook, bisa di IG, dan ada beberapa teman bisa di WA. Para pembeli yang tertarik dengan tenun hasil karya ibu-ibu di masyarakat adat ini dari mana saja biasanya Kak? Jadi pembelinya itu di samping juga ada pembeli lokal, ada juga yang dari internasional. Kan di sini kita khususnya di masyarakat adat Kajang kita sering dikunjungi oleh turis. Jadi kalau umpama ada yang berminat ya bisa dia pesan. Saat ini, sebanyak 145 BTS atau menara pemancar sinyal telah terpasang di Bulukumba. Namun, jumlah tersebut baru 40% dari target pemerintah untuk pemerataan akses internet. Cakupan jaringan internet di Bulukumba terus dikembangkan untuk mengangkat berbagai potensi budaya dan pariwisata Bulukumba menjadi kelas dunia. Kami menyampaikan bahwa untuk Kabupaten Bulukumba ini jaringan internet kami optimalkan di Dinas Kominfo untuk menjangkau beberapa titik yang kami nilai sangat potensial untuk mendukung program-program unggulan pemerintah daerah. Jadi tahun 2018, 19 dan 2020 ini kami mencoba mengakselerasi itu, sehingga kita berharap bahwa ini bisa menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi, pengembangan kepariwisataan, dan khususnya UMKM. Ada target khusus atau spesifik Pak, mungkin tahun berapa di seluruh Kabupaten Bulukumba ini masyarakat bisa menikmati internet dengan stabil dan juga lancar? Kami berharap bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ke depannya, seluruh wilayah kabupaten ini bisa terjangkau jaringan seluler. Oleh karena bahwa Bulukumba ini menjadi salah satu tujuan utama pariwisata di Sulawesi Selatan. Kemudian Bulukumba juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Sulawesi Selatan. Ini tentu akan menjadi salah satu bagian daripada rancang bangun yang akan dilakukan pemerintah ke depan, sehingga seluruh warga masyarakat, baik yang ada di luar maupun di dalam Bulukumba sendiri, bisa memanfaatkan keberadaan teknologi informasi tersebut dengan harapan bahwa ini akan lebih memacu percepatan kesejahteraan masyarakat. Ekspedisi kali ini menambah wawasan kami bahwa budaya luhur sejatinya bisa hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi telekomunikasi. Kami juga dibuat jatuh hati dengan kemegahan kapal pinisi dan kekayaan alam pesisir Tanjung Bira. Adanya sentuhan internet bagaikan jendela bagi dunia untuk turut menikmati Bulukumba dengan pesona tanpa batas.